Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Setiap hari ada orang meninggal karena kecelakaan. Tapi beberapa dari mereka pergi dengan cara yang paling kacau, paling absurd, atau bahkan nih paling gak masuk akal. Penasaran dengan seberapa buruknya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah kecelakaan terburuk dan cara terkacau seseorang meninggal dunia. Nomor 10. Kejepit jembatan. Dari sekian banyak cara orang bisa meninggal, Aura Garcia justru meninggal karena kejepit di jembatan kota Boston. Jadi ceritanya di tanggal 28 Januari 2014, ibu berusia 29 tahun ini awalnya cuma lagi jalan kaki biasa di jembatan Drawbridge Fort Point Channel, yang mana tempat ini memang ramai dilewati sama orang-orang. Dia nggak lari, dia nggak manjat, nggak buru-buru, ya cuma jalan kaki biasa aja deh pokoknya. Masalahnya wanita ini lagi lewat di atas jembatan dan mendadak jembatannya mulai keangkat. Lah, panik nggak tuh? Walaupun dia dan orang di sekitarnya tuh pada teriak-teriak, tapi Aura udah keburu hilang keseimbangan sehingga dia jatuh ke celah antara bagian jembatan, lalu dirinya terjepit dan juga tewas di tempat setelahnya. Dari sini banyak orang yang bingung, kok bisa sih operatornya tuh nggak ngecek dulu? Nah, ternyata jawabannya operatornya tuh cuma melihat sekilas dari kamera CCTV dan gak sadar ya kalau ada orang di sana, guys. Fatal banget kan? Akibatnya pemerintah Boston kena kritik luar biasa dan akhirnya berjanji pasang sensor gerak, kamera tambahan, alarm dan juga SOP baru biar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nomor 9. Balon udara. Revas Uturgauri, seorang pendiri Sky Travel yang telah berusia 70 tahun ini, punya misi ambisius untuk mecahin rekor dunia dengan balon udara. Namun sayangnya, misi itu berakhir tragis. Saat naik balon keliling Georgia bersama pilot dan juga kameramennya, balonnya ini tiba-tiba kena angin kencang dan nabrak kabel listrik bertegangan tinggi. Balonnya pun langsung meledak dan terbakar, serta Revas ini segera dinyatakan meninggal di tempat. Dan menurut hasil investigasi, kecelakaan ini kemungkinan terjadi karena angin kencang dan kurangnya perhitungan jalur penerbangan. Nomor 8. Lompat pagar. Ada alasan kenapa seorang bapak dipanggil sebagai kepala rumah tangga ya guys. Soalnya mereka itu yang biasanya ngelit, ngambil keputusan, dan yang bertanggung jawab atas istri serta anaknya juga kan. Nah, tapi gimana ceritanya kalau ternyata pria bernama Chang ini malah bikin istri dan anak-anaknya meninggal dunia cuma karena mau hemat uang? Iya, ini seriusan. Jadi, di tanggal 29 Januari 2017, mereka baru aja sampai ke kebun binatang Yonggor di Ningbo, di mana tiket untuk sekeluarga dan temannya itu ada di angka sekitar 300 ribuan rupiah. Ya sebenarnya nggak mahal-mahal amat kan? Tapi sayangnya pikiran itu nggak sama ya buat si Pak Chang karena dia tuh langsung mikir, mending kita mencet tembok aja, irit duit banget kan? Ngapain beli tiket? Nah masalahnya mereka sih emang beneran sukses masuk dengan manjat gitu ya guys. Tapi tahu nggak ujungnya apa? Ke kandang harimau dong. Nah berhubung nggak ada persiapan apa-apa ya alhasil pas harimau Siberia itu sadar dan juga nyerang, petugas di sana pun pada auto kaget. Bahkan saat itu perlu pasukan khusus yang datang untuk menembak harimaunya sampai mati di tempat. Bapak Chang sendiri segera dilarikan ke rumah sakit yang mana ujung-ujungnya pun meninggal dunia. Gila kan? Dari sini apa sih pelajaran yang bisa diambil? Nggak usah terlalu pelit lah ya guys. Kalau emang nggak mau keluar duit ya jangan keluar rumah. Nomor 7. Disemprot kompresor. Buat kalian yang udah kerja, punya teman yang suka iseng gak guys? Nah, pada 3 September 2018 di sebuah pabrik di Kanpur, India, terjadi kejadian tragis gara-gara sebuah tindakan iseng yang kelewatan. Seorang atasan bernama Rakesh Wagmore bercanda dengan bawahannya Aditya Jadhav pakai selang angin bertekanan tinggi yang biasa dipakai untuk kerja besi gitu ya. Awalnya, Rakesh cuma ngarahin selang ini ke punggung dan juga rambutnya Aditya.
Tapi tiba-tiba dia tempelin selang itu ke bagian belakang tubuh Aditya dan nyalain anginnya dengan tekanan yang sangat kuat. Tahu nggak akibatnya? Aditya langsung mengalami luka serius di usus dan juga jatuh kesakitan. Berikutnya pun dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 15 hari. Namun sayangnya Aditya ini tewas karena mengalami kerusakan organ dalam. Ya, berhubung takut ditangkap karena tingkah isengnya itu, Rakesh ini langsung kabur dan hingga saat ini belum diketahui lokasi keberadaannya. Ingat ya teman-teman, bercanda boleh-boleh aja kok, tapi jangan yang aneh-aneh dan sampai kelewatan ya. Kalau udah kayak gini, hancurlah masa depan kalian. Nomor 6. Tertimbun pasir. Awalnya Adam Pye cuma mau pamer skill gali pasir di Francis State Beach, California ya guys. Tapi di tanggal 21 Juli 2014, nyatanya malah jadi hari terakhir Adam di bumi, gara-gara pria berumur 26 tahun ini mendadak malah terjebak di lubang pasir sedalam 3 meter yang dia gali sendiri untuk bikin terowongan. Tubuhnya tertimbun pasir sekitar 5 menit, dimana bikin dia kehabisan oksigen dan tidak bisa bernafas karena efek tertimpa pasir seberat 50 kg. Walaupun ada 30 petugas pemadam datang untuk menggali badannya selama 35 menit, tapi nyawa Adam tetap nggak tertolong dan dia berujung meninggal di tempat itu juga. Nomor 5. Ketimpa alat gym. Jadi member gym sih emang gampang ya sekarang. Tapi kalau kalian gak waspada, bisa-bisa malah bernasib seperti Justin Vicky, yaitu seorang binaragawan sekaligus fitness influencer dari Bali yang lagi nge-gym di Paradise Bali Gym pada bulan Juli tahun 2023. Lihat nih, dari kamera CCTV, Justin awalnya kayak lagi ngangkat barbel seberat 210 kg ya guys. Ibaratnya udah kayak ngangkat 2 motor bebek sekaligus kan? Tapi mendadak barbelnya tuh jatuh ke arah belakang dan mendarat persis di lehernya itu. Parahnya, spotternya pun gak sempet bantu angkat beban itu. Patah lah leher dia, dan meskipun sudah dibawa ke rumah sakit untuk operasi darurat, sang binaragawan malah harus kehilangan nyawanya di usianya yang ke-33 tahun. Memang ya, kadang musibah bisa aja datang hanya karena setitik kesalahan kecil doang. Dijadiin pelajaran ya guys, kalau angkat beban tuh gak cuma asal kuat, tapi harus pelajarin juga teknik dan safety-nya. Nomor 4. Lempar petasan. Udah dari kapan tahu, sebenarnya petasan tuh dikecam sama warga dan berusaha dilarang untuk dipakai di mana-mana ya. Tapi pada 22 Juni 2014, Eric Morelli malah iseng banget tuh ya karena dia bawa petasan ke rumah temannya yaitu Jason Milano dan melempar ke jendela kamarnya. Nah masalahnya ternyata Jason tuh lagi tidur di lantai bawah, sehingga yang ada di lantai atas hanya adanya yaitu Kristen Milano. Api dari petasan langsung membakar seluruh rumah guys. Jason dan keluarganya saat itu sempat mengira kalau Kristen sedang tidak ada di rumah. Tapi setelah api padam, petugas baru ngasih tahu kalau anak perempuan berusia 19 tahun ini ternyata meninggal dunia di dalam rumah karena efek dari menghirup asap kebakaran. Eric pun langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara plus 5 tahun masa percobaan. Nomor 3. Kekunci di sauna. Berikutnya benar-benar tragis sih menurut aku. Kali ini ceritanya datang dari Republik Ceko, di mana awalnya Eva dan Michaela, yaitu ibu dan anak ini, sebenarnya cuma mau quality time bareng di sauna rumah. Tapi taunya hari itu malah menjadi tragedi. Jadi di tahun 2017 saat mereka mau keluar dari sauna, gagang pintunya tuh tiba-tiba copot guys. Parahnya, pintu sauna itu nggak bisa dibuka dari dalam tanpa gagang dan kacanya juga anti panas, sehingga ya susah lah untuk dipecahin. Sebenarnya mereka pun nggak tinggal diem aja kok, mulai dari teriak-teriak sampai mukul-mukul kaca juga sudah dilakukan. Cuma karena saunanya ada di rumah bagian belakang, ya saat itu sih nggak ada yang sadar. Akhirnya setelah mereka terjebak di suhu 90 derajat Celcius selama 90 menit lebih, mereka pun meninggal karena efek dari heat stroke dan juga kekurangan oksigen. Lagian tubuh manusia emang gak dirancang untuk tahan panas segitu lama ya guys. Nomor 2. Geprek sampah.
Lagi asik-asiknya tidur pulas dan juga mimpi indah, mendadak badan kalian dicemplungin masuk ke mesin penghancur sampah guys. Mimpi buruk banget kan? Masalahnya hal ini beneran kejadian dan dialami sama seorang tunawisma dari California yang pada saat itu tidak punya tempat tinggal. Berhubung cuacanya tuh dingin banget, ya dia mutusin lah untuk tidur di dalam tempat sampah besar. Nah siapa yang nyangka coba kalau besok paginya truk sampah tuh datang, terus mereka nggak sadar ada orang di dalam dan langsung membuang semua isinya ke mesin penghancur. Kerennya meskipun udah digencet kayak ayam geprek 2 kali, tapi dia tuh masih hidup loh. Ternyata si bapak berhasil melindungi bagian kepala sama dadanya, sehingga walaupun punggungnya tuh luka, tulangnya juga nyaris remuk dan perlu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi setengah sadar, dia tetap bisa bertahan hidup. Masalahnya nih, berhubung gak semua orang bakal sehoki dia, mending jangan dicontoh ya perbuatan kayak gini guys. Nomor 1. Sambar petir. Biasanya kalau lagi pacaran tuh pada suka bercanda kan, kalau nanti mati kita mending bareng aja ya. Siapa hayo yang pernah ngomong gitu juga ke pasangan kalian. Nah tapi buat Lexi sama Dylan, nyatanya itu beneran kejadian guys. Di umur mereka yang baru menginjak 17 tahun dan waktu lagi jalan-jalan santai di tepi danau yang cuaca agak mendung dan juga sambil pegangan tangan, tiba-tiba nih mereka berujung disambar petir dong. Nah jadi petirnya itu masuk lewat badan Dylan dan keluar lewat badannya si Lexi, kayak colokan manusia ya. Dua remaja ini langsung terpental, gak sadarkan diri dan jatuh ke tanah. Untungnya meskipun jantung mereka sempat berhenti tapi berhasil diselamatkan kok. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.